Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Andalas. Di sini kelompok kami yang menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi. Baik, materi yang akan saya bawakan adalah permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah anggota tertentu dari anggota suatu himpunan. Rumusnya yaitu ini adalah rumus biasa, yaitu P n, R sama dengan n faktorial per n dikurang r faktorial. Selanjutnya ada poin penting yang menjadi perbedaan antara permutasi dan kombinasi adalah perhatian pada pengurutannya. Ini di mana pada permutasi memperhatikan urutan, sedangkan pada kombinasi tidak memperhatikan urutan. Susunan X, Y, dan YX pada permutasi dihitung 2, sedangkan pada kombinasi hanya dihitung 1. Notasi dari permutasi adalah P jika K objek diambil dari N objek, maka banyaknya susunan yang dapat dibentuk disebut dengan N permutasi K, yang dinotasinya dengan N permutasi K, di mana N permutasi K sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. Notasi garis tanda seru ini adalah faktorial. Baik, faktorial bilangan asli N adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan N. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Jadi jika N faktorial maka jika N tanda seru maka dibaca N faktorial. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kombinasi dan jenis-jenis kombinasi. Kombinasi merupakan banyaknya susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya tanpa memperhatikan urutan objek tersebut. Intinya, kombinasi tidak memperhatikan urutan objek, sedangkan permutasi memperhatikan urutan tersebut. Misalnya, permutasi tadi AB tidak sama dengan BA, sedangkan di kombinasi AB sama dengan BA. Ada dua jenis kombinasi. Satu, kombinasi N objek dari N objek yang berbeda dengan rumus C N dari N sama dengan 1. Kemudian yang kedua yaitu kombinasi K objek dari N objek yang berbeda dengan K kurang dari sama dengan N dengan rumus C N dari K sama dengan N faktorial per K faktorial dikali N dikurang K faktorial. K ini biasanya juga disebut dengan R. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas soal entah itu permutasi atau kombinasi. Dan terkadang kita bingung tentunya gimana. Oke, ini aku kasih trik. Permutasi ada penjelasan dari bagian yang diambil atau dipilih. Misalnya ada 3 pengambilan. Nah, 3 pengambilan itu bagiannya dijelasin sebagai apa dan sebagai apa. Terus urutannya itu diperhatikan atau tidak acak. Untuk kombinasi sendiri nanti ya ada triknya di soal selanjutnya, jadi tungguin aja. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Banyak cara memilih pengurus OSIS tersebut adalah, nah berarti di sini ada penjelasannya nih, di mana dari 10 pengurus OSIS dipilih ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Artinya terjadi 3 pengambilan, yaitu sebagai ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Lantas gimana sih gitu nentuin caranya gitu? Oke, langsung aja kita ke rumus. Biasanya ditulis seperti ini, atau bisa juga kita tulis seperti ini. Nah, untuk rumusnya pasti kalian masih ingat dong, N faktorial, N dikurang R faktorial. Oke, langsung aja kita masukin angka-angkanya yang ada di soal. P itu ada 10 calon, berarti 10, terus dipilih ketua, sekretaris, dan juga bendahara, berarti ada 3 pengambilan. 3 sama dengan 10 faktorial, 10 dikurang 3 faktorial, sama dengan 10 faktorial, 10 dikurang 3 berarti 7 faktorial. Oke, maaf ya teman-teman, ada sedikit gangguan. Oke, untuk mempersingkat waktu nih, kalian bisa melakukan pengurangan secara langsung. Di sini 10 dikurang 3 berarti sama dengan 7 faktorial. Jadi kita nggak melalui tahap ini lagi. Jadi lebih hemat waktu dan lebih cepat.
Oke, selanjutnya kita jabarin 10 faktorial sampai si penyebutnya ya. 10, 9, 8, dan 7 faktorial. Terus ini 7 faktorial. Di sini karena penyebutnya 7 maka dia batas 7 dan ini kan sama. Jadi kita bisa coret biar lebih cepat gitu. Coret, coret. Jadi 8 kali 9 sama dengan 72. Dan 72 dikali 10 sama dengan 720. Jadi caranya ada 720 cara. Oke, seperti yang dijanjiin di awal tadi, nih trik kombinasi yaitu tidak ada penjelasan dari bagian yang diambil. Artinya peristiwa pengambilannya itu terjadi secara acak. Oke, langsung aja kita masuk ke soalnya. Dimana di soal itu diketahui bahwa 7 orang finalis lomba makan kerupuk akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Nah, di sini secara acak 3 yang terbaik. Berarti di sini nggak mesti juara 1, juara 2, juara 3. Intinya 3 yang terbaik dan secara acak. Oke, gimana sih nentuin banyaknya cara? Langsung aja kita tulis rumusnya. Biasanya rumusnya itu ditulis seperti ini. Atau bisa juga di versi yang lain atau dalam bentuk lainnya seperti ini, yaitu C di mana N-nya di atas terus F di bawah. Dan rumusnya itu sebenarnya sama atau hampir sama sih dengan si permutasi, yaitu N faktorial N dikurang R faktorial. Nah, lantas di mana sih gitu kan bedanya sama si permutasi? Di sini teman-teman bedanya karena di sini ada R. Nah, R ini berarti pengambilan dan N ini adalah jumlah keseluruhan. Oke, langsung aja kita masukin angkanya, berarti ada 7, ada 3. Berarti sama dengan 7 faktorial, terus di bawahnya, ini kan bisa langsung cepet ya, kita kurangin aja, tapi 3-nya kita tulis dulu. 7 dikurang 3 berarti 4 faktorial. Oke, ini kita jabarin ya si 7-nya sampai si penyebut yang paling besar. Karena penyebut yang paling besar antara 3 sama 4, berarti ini 4 ya yang kita pilih, berarti penjabarnya sampai 4. 7 faktorial, 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Nah, oke, berarti 4 faktorialnya kita tulis dulu ya. Di sini karena si 3-nya penyebut terkecil, maka kita jabarin ya 3, 2, dan 1. Oke, di sini kan ada unsur yang sama atau yang bisa dicoret. Jadi kita coret aja biar cepet. Coret, coret. Nah, si 6 bisa kita coret dengan 3 dan 2. Oke, jadi 7 dikali 5 sama dengan 35. Jawabannya adalah C. 35 cara. Oke, makasih.